Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan sekaligus membahas soal penilaian harian bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum pada materi atau soal nomor 1, perlu diketahui bahwa kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab ya, yang asal yaitu daulatun, yang berarti kekuasaan tertinggi. Maka dalam Islam pun ada daulah Bani Abbasiyah, daulah Bani Umayyah dan sebagainya. Itu adalah di saat itu berarti kekuasaan tertinggi berada di Bani Umayyah ataupun Abbasiyah. Baik, berbicara dengan kedaulatan, nomor 1, wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ini kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan itu banyak macam-macam ya. Ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan raja dan sebagainya. Di sini kita berbicara tentang kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia ini. Antara lain, ini apa wujudnya? A. Pemilihan umum, demonstrasi, mimbar bebas ataupun pawai. Jelas, wujud kedaulatan rakyat itu adalah pemilihan umum atau pemilu. Kenapa? Karena kedaulatan rakyat adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka ada pemilihan umum itu sebagai bentuk kedaulatan rakyat itu sendiri. Maka jawabannya untuk nomor 1 adalah A. Untuk nomor 2, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan tertinggi. Berarti jawabannya B ya. Oke, lanjut nomor 3. Rakyat adalah orang yang, kita semua ini kan rakyat. Itu apa sih? Jelas. Berarti adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara. Dengan catatan, kalau negara itu pro dengan rakyat. Kalau pemerintah tidak pro, maka kita tidak usah patuh dan tunduk. Tapi kalau pemerintah itu pro dengan rakyat, maka kita wajib untuk tunduk pada suatu pemerintah negara. Itu. Kemudian nomor 4, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ya. Jadi dalam Indonesia itu, di Indonesia itu terkenal ada istilah trias politika. Jadi trias politika itu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini. Ini namanya trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Apa itu legislatif? Legislatif itu yang membuat undang-undang. Contohnya siapa? DPR dan DPD. Ya, itu namanya legislatif. Kalau yudikatif, ini yang mengawasi. Ada yang membuat itu legislatif. Kalau yang mengawasi undang-undang, tugasnya itu yudikatif. Siapa itu? Ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan juga MA dan Mahkamah Agung. Ada yang membuat, ada yang mengawasi, ada yang menjalankan. Siapa? Eksekutif ini. Jadi eksekutif itu yang menjalankan. Siapa itu? Presiden, menteri, ya. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu ada gubernur. Kalau di tingkat kabupaten itu ada bupati atau wali kota. Ya. Tapi di sini yang membuat, maka jawabannya adalah legislatif, yang membuat undang-undang. Maka jawabannya A. Kemudian nomor 5, prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah, nah ini, pemerintahan negara hendaklah apa ini? Jawabannya betul, pasti B. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Ya, di Indonesia ini rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Kemudian nomor 6, prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat apa? Betul, demokrasi. Kedaulatan rakyat itu ada demokrasi. Wujud kedaulatan rakyat ada demokrasi, ada pemilu tadi, pemilihan umum. Karena apa? Yang namanya demokrasi adalah dari rakyat,
oleh rakyat untuk rakyat. Tanpa adanya rakyat, maka tidak akan ada yang namanya presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Karena semua yang memilih adalah rakyat. Jadi ketika mereka pun melanggar undang-undang, maka rakyat berhak untuk menurunkan, baik itu presiden ataupun gubernur, bupati, wali kota, DPR dan sebagainya. Kemudian kalau monarki ini adalah kerajaan ya. Kalau teokrasi ini adalah menganggap bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Pemerintah itu wakil Tuhan, ini paham teokrasi. Kalau paham otokrasi ini, otokrasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti itu berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Maka otokrasi itu artinya suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang, itu namanya otokrasi. Kemudian nomor 7, ini tadi nomor 6 jawabannya B ya, demokrasi. Nomor 7, negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja. Artinya pernah, berarti sekarang bukan. Dulu pernah berkedaulatan raja atau monarki, tapi sekarang tidak. Itu mana negara? Jepang masih, Italia masih, Inggris masih. Nah ini Prancis. Dulu ini monarki atau kerajaan, tapi sekarang sudah tidak. Karena dulu terjadi revolusi Prancis ya, pada tahun 1800 berapa itu. Pada saat itu Raja Louis ke-16, karena terjadi krisis akhirnya berubah, adanya munculnya revolusi Prancis, maka Prancis sudah tidak menggunakan kedaulatan raja lagi setelah revolusi Prancis. Kemudian jawabannya B ya. Kemudian nomor 8, kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan kepada badan-badan lain, adalah sifat negara. Jelas, berarti sifat negara apa ini? Sifat negara tunggal ya. Ini berarti sifat negara tunggal, karena satu-satunya kekuasaan tertinggi, jadi tunggal ya. Cek. Nomor 9, kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli negara, yaitu ya Jean Bodin di hati buku ya, nanti dibaca. 10, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerintahan yang menggunakan pendekatan dari ini, kedaulatan rakyat atau demokrasi, itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jelas, berarti jawabannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti jawabannya adalah D ya. Dan 11, kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan disebut kedaulatan tertinggi dalam mengatur, berarti kedaulatan ke dalam. Nomor 12, suatu negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara. Jelas, negara yang berdaulat. Negara tidak akan berdaulat kalau belum merdeka, maka wajib merdeka baru berdaulat. 13, salah satu negara yang menerapkan teori kedaulatan negara adalah negara Italia, yaitu pada masa kekuasaan ya Mussolini. Silakan nanti kalian buka buku lagi. 14, kedaulatan rakyat menunjuk pada gagasan bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Ini adalah kedaulatan menurut Wirjono Projodikoro ya. Nomor 15, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada rakyat. Teori ini termasuk teori kedaulatan rakyat, sudah jelas ya. Jadi kebanyakan ini adalah kedaulatan rakyat, karena memang di Indonesia ini memegang atau bentuknya adalah kedaulatan rakyat. Itu penjelasan materi bab 3 yang jelaskan dalam bentuk soal. Ini akan saya perlihatkan nilai kalian ya, yang kalian dapat berapa. Baik, inilah hasil nilai kalian ya. Oke, ini
Silakan diamati, dilihat ya. Kalian dapat berapa? Ini dari kelas 9C ini. Yang pertama ini Aziza Fitri dapat 66, berarti nilai maksimal itu 100. Ini 66 dari 100. Silakan dilihat. Oke, ini Siti Muasalah ini dapat 27 ini. Ya, lain kali yang lebih teliti, lebih rajin lagi. Ya, apalagi open book itu harus lebih teliti, maksimalkan. Chandra ini tolong 40, Faizin, Fadilah ini masih rendah ini. Nah, ini terima kasih ke Nurfitasari dapat 100, Utoharoh dapat 100 ya. Ini Raditya ini mohon maaf ya, sangat rendah sekali, kurang serius ya. Ini kalau dapat 70 ke atas ini ya sudah bagus. Kalau di bawah 70 itu aduh, ini masih kurang ya bagi saya ini. Minimal 70 ke atas lah. Ini bagus-bagus ini. Sirup dapat 47 kamu. Fitriani 33. Ada Iqbal, Imam, Irfan ini. Aduh. Tapi tidak apa-apa, terima kasih ikut berpartisipasi daripada tidak ikut sama sekali. Ini jauh lebih menyakitkan nanti. Nafisa Valia dapat 93 ini. Ya. Oke. Itu hasilnya ya. Terima kasih. Untuk nanti pas 1 mohon lebih teliti lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.